Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita punya transkrip video yang wah menarik banget ya soal Carmen Del Orefice. Model yang di usia 91 tahun itu masih aktif loh. Bayangin, udah 76 tahun lebih berkarir. Luar biasa. Nah, sumber kita ini dari YouTube, kanal Healthy Long Life. Katanya sih mau bongkar rahasia awet muda dan energiknya Carmen. Dia kan dulu ditemuin di bus umur 13, terus umur 15 udah jadi model sampul Vogue termuda. Jadi kita mau coba gali nih, apa aja sih intinya buat Anda? Iya, betul banget. Jadi misi kita sekarang itu coba bedah ya, tips-tips praktis sama filosofi hidupnya Carmen ini dari sumber yang kita punya. Boleh dari rutinitas hariannya, cara dia lihat hidup, cinta, sampai ya penuaan itu sendiri. Kita coba saring ya, mana sih emasnya dari pengalaman dia yang panjang banget ini? Simple ternyata. Lembabkan, lembabkan, lembabkan. Yang menarik dia nggak harus pakai produk mahal, tapi ya itu tindakan melembabkannya itu pakai apa aja yang ada, jadi konsisten gitu ya kayaknya. Dia juga disiplin banget soal tabir surya. Nah, iya. Dan sumber kita itu nyebut ada studi dari Harvard soal itu. Katanya, kalau kita pakai tabir surya spektrum luas itu loh yang lindungi dari UVA dan UVB, tiap hari itu bisa kurangin tanda penuaan kulit sampai 24%. Dibandingin kalau pakainya cuma sesekali gitu. Dan ini penting nih, studi itu bilang manfaatnya tetap signifikan, walau baru mulai rutin di usia 40-an atau 50-an, jadi nggak ada kata telat lah. Bener-bener. Terus katanya juga kalau lagi nggak kerja, Carmen itu make up-nya minimalis aja, biar kulitnya bisa napas katanya. Dia juga cukup blak-blakan ya soal prosedur medis, ngaku pernah suntik silikon rutin, terus pernah dermabrasi juga. Itu loh prosedur kayak ngikis kulit buat atasin kerusakan matahari gitu puluhan tahun lalu. Tapi dia tetap nekenin ya rutinitas harian itu fondasinya. Iya, sikap jujurnya itu menarik sih. Nah, dari kulit, kita geser dikit ke apa yang masuk ke badan. Pola makan sama hidrasi. Yang kelihatan banget di sini itu fleksibilitasnya dia. Carmen ini nggak diet ketat, nggak ngitung-ngitung kalori, dia makan apa yang dia mau, kapan aja dia mau. Dan kayaknya dia nikmatin banget proses makan sama masak itu. Ada contohnya nggak di sumber itu soal cara makannya gitu? Ada. Misalnya nih, dia cerita gimana ngolah bayam biar nggak terlalu berair pas dimasak. Atau ya makan mentah aja sekalian. Terus ritual paginya juga simple. Air putih pakai perasan lemon, sama banyak yogurt probiotik. Itu kan bagus ya buat pencernaan. Dia juga pentingin banget hidrasi. Air itu nomor 1. Katanya kalau mata udah mulai kering, nah itu tandanya dia kurang minum. Terus ada cerita unik soal es krim itu ya? Ah, iya. Itu lucu sih. Dia ngaku selalu sedia es krim di freezer. Bukan buat dimakan banyak-banyak ya, tapi lebih kayak jaminan psikologis gitu, biar ngerasa aman. Katanya lebih aman dari punya baju bagus. Ini menarik kan? Kita tahu metabolisme itu cenderung melambat ya kalau udah di atas 60. Tapi kayaknya gaya hidup aktif sama mungkin posturnya yang tinggi itu, dia kan 180 cm. Itu bantu ngimbangin pola makannya yang intuitif itu. Peran tubuh. Rutinitas paginya itu dimulai bahkan sebelum dia bangun dari kasur loh. Ada peregangan ringan gitu, kayak guling-guling buat cek pinggul, nekuk lutut, angkat kaki. Dia nyebutnya nyapa tubuh. Bahkan katanya buka mata aja itu udah dianggap latihan kesadaran. Pendekatannya mindful banget ya. Nah, abis itu baru dia jalan kaki 30 menit tiap hari buat jantung, tulang, otot. Tapi yang paling penting kayaknya dia itu bener-bener dengerin badannya. Kalau badannya lagi pengen istirahat atau gerakannya beda, ya dia ngikutin aja, nggak maksa. Ini sejalan juga sama latihan pernapasannya. Dia lakuin bareng peregangan buat rileks, ngelola stres. Dia percaya ini bantu dia ngatasin rasa sakit sama cemas gitu. Terus ada kebiasaan unik lain ya, kayak sepedaan statis sambil nunggu teko tehnya bunyi, ditemenin musik jazz dari radio tuanya. Kecil-kecil tapi konsisten ya. Nah, dari fisik kita geser ke area yang lebih personal nih, keintiman dan cinta. Gimana pandangannya soal ini? Wah, ini juga menarik. Dia nganggap keintiman itu sepenting napas. Analoginya juga unik. Mobil Rolls-Royce. Katanya mesin mobil mewah aja perlu sesekali dipanasin biar tetap oke dan siap dipakai pas dibutuhin. Dia ngerasa banyak orang itu nyerah soal keintiman gara-gara tekanan sosial atau nggak puas aja. Padahal buat dia itu ya alami,
bagian hidup yang bikin kaya dan senang. Jadi bukan cuma soal fisik ya, tapi lebih ke kualitas hidup gitu. Tepat. Dan definisinya soal cinta juga kayaknya berkembang seiring waktu. Dulu dia mikir cinta itu sempit, tapi lama-lama dia sadar cinta itu bisa banyak bentuknya, termasuk persahabatan yang dalam banget. Soulmate itu nggak harus pasangan romantis, gitu katanya. Walaupun dia ngaku pernah ngerasa hampir nemuin semuanya. Cinta, nikah, nafsu, sama suami terakhirnya. Ada kutipannya yang bagus. Dalam hidup, kurang itu lebih, kecuali cinta. Wah, dalam ya. Terakhir nih, filosofi hidup sama hobinya. Sumber ini nyorot banget pandangan positif sama ketahanannya dia. Dia kan udah lewatin banyak banget ya, 3 kali nikah, 2 kali kehilangan semua investasinya. Ini pasti ngaruh ke cara dia lihat self-care sama self-love ya. Kemampuan buat bangkit lagi itu. Pasti. Ketahanannya itu luar biasa sih. Nah, buat rileks, dia punya hobi nyait, itu warisan dari ibunya, sama fotografi. Jadi kayak pelarian dia gitu ya, sumber senang di luar kerjaan model. Dan yang penting juga, dia nolak pensiun. Bukan karena takut berhenti, tapi ya karena dia mau nikmatin tiap hari. Dan kerjaan itu bagian dari kenikmatan hidupnya. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, rahasia Carmen ini kayak gabungan banyak hal ya. Perawatan diri yang konsisten, tapi nggak kaku, pelembab, tabir surya, minum cukup. Terus ditambah intuisi buat dengerin badan, soal makan, soal gerak, jaga kesenangan lewat hal kecil kayak es krim atau hobi, dan yang nggak kalah penting, menghargai hubungan sama keintiman dalam arti luas. Iya. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan ya buat Anda renungkan. Coba bayangin deh, kalau Anda adopsi satu aja prinsip Carmen ini secara mendalam. Misalnya, benar-benar coba dengerin apa sih maunya badan Anda tiap hari, tanpa ngejudge. Atau mungkin, coba definisiin ulang apa arti cinta dan hubungan yang berarti buat Anda, lepas dari omongan orang atau ekspektasi umum. Kira-kira, gimana ya satu perubahan fokus kayak gitu bisa ngubah cara Anda lihat proses penuaan sama kesejahteraan Anda sendiri? Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut.